Halo, kembali lagi bersama kita di podcast Mamang. Dan kali ini kita di kali keduanya mungkin ya, Mamang-Mamang tag di luar di kafe. Jadi ini untuk dulur Mamang yang mungkin beda dari biasanya, rada-rada rame ya. Mohon dimaklum karena kita sekarang sedang ada di Diva Cafe yang ada di Jalan Sudirman atau di samping Rumah Sakit Nur Hayati ya. Oke. Jadi untuk dulur Mamang yang mau nongkrong di sini yang enak dan strategis, harganya murah juga. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Kajong-jongan promosi. Tadi tukang mang bisikan gitu ya. Komo orang entos dionya. Ya. Diulang lagi boleh ya. Jadi sekali lagi kita sekarang sedang berada di Diva Cafe yang ada di Jalan Sudirman, Garut ya. Oke. Tempatnya di samping Rumah Sakit Nur Hayati Garut di sekitar Bundaran Suci lah gitu. Jadi untuk dulur Mamang yang mau cari tempat tongkrongan yang strategis di tengah kota, kemudian juga nyaman tempatnya, plus harganya sangat terjangkau. Betul pastikan sekali. hanya di Diva Cafe ya. Diva ya. Ya, Bukan The Diva. Bukan. Oke. Dede ya mah. Diva. Iya. Dekat Rumah Sakit Nur Hayati Garut. Wah. Di Jalan Jenderal Sudirman. Patokannya di Bundaran Suci. Oke. Terima kasih kepada Pada dan Arif yang sudah memfasilitasi dan memberikan ruang untuk kita Di podcast Mamang. tag di sini. Semoga berkah selalu ya. Amin. Untuk Amin. Diva Cafe-nya. Amin. Oke, BTW nih ya, untuk dulur Mamang, kalau masih inget di episode sebelumnya, kita sempat ngebahas tentang perselingkuhan. Betul. Ya. Yang lagi ramai belakangan ini. Ya, kita bahas di episode itu kita sehingga keidean ya. Iya. Keidean untuk kita lanjut aja. Betul. Iya. Jadi sequel untuk membahas dari perselingkuhan ini tentu dong tidak sedikit yang berakhir di meja persidangan. Betul. Gitu ya. Yang Ataupun akhirnya perceraian. ya, Iya. ataupun ya syukur-syukur yang berakhir rujuk juga mungkin juga banyak. Lebih enak Iya. gitu ya. Ya. Ketiris Pengennya. gitu. Lebih enak. Ngomongin masalah perceraian, orang teringat dulu ketika di suatu komunitas itu punya temen temen yang kebetulan dia sebagai advokat ya atau pengacara atau lawyer lah bahasanya, dan dia memang sering melakukan pendampingan hukum kepada klien-kliennya. Kebetulan ini orangnya humble, terus masih muda pula, di Garut juga, Di jadi Garut. gampang gitulah kalau mau tag itu. Karena kita juga gak mau dong ya ngomongin masalah undang-undang, terus masalah hukum perceraian gimana. Lalu lain bidangna. Ya, itu bang nama kita bukan bidangnya gitu, Iya. sehingga kita harus menghadirkan yang memang pelakunya Iya. gitu. Betul. Gitu. Oke, mungkin kita langsung sambit aja. Asyik, jangan Sambut. disambit. Ya. Oke, kita sambut aja narasumber kita yang memang profesinya sebagai advokat atau pendamping hukum bagi mereka yang Membutuhkan. membutuhkan gitu ya. Ah. Nah, ini sudah tidak asing lagi sih bagi orang ya, bagi orang. Iya, bagi kita berdua mah ya menjamannya asing gitu ya. Ya, ada Teh Rosalin Kurota Ayun ya. Halo, Mang. Bener kan Ya, namanya? ya, Lengkap gitu kan? lengkap. Dan kalau orang pribadi suka manggilnya Teh Ocha. Ya, beliau ini seorang pendamping hukum, advokat termuda di Garut. Ya, beliau sangat muda sekali, tapi memang beliau ini sangat kompeten di bidangnya. Terus beliau juga punya ini lembaga sosial ya, Teh ya? Ya, Ya, lembaga sosial Berdaya Foundation. Beliau ada di lembaga sosial tersebut dan idealismenya sangat tinggi sekali ya. Karena kan seorang lawyer harus gitu kan ya, saya. Oke, Teh Ocha gimana nih kabarnya nih? ya, Sehat-sehat. alhamdulillah sehat, Mang. Iya, terima kasih Teh Ocha ya sudah memampir ke podcast Mamang di Ya, sini. ya, terima kasih juga sudah mengundang saya ke podcast Mamang ini. Iya, Yang- sama-sama. Karena orang sendiri emang sama Teh Ocha udah lama gak ngobrol ya. Iya, Terakhir tahun kapan ya? udah lama. Udah lama banget. Genep 10 tahun yang lalu gitu. Dilatui. Teh Ocha setelah lama gak bersua, akhirnya kita ketemu lagi Ya. dan dipertemukan di episode ini untuk melanjutkan episode sebelumnya tentang perselingkuhan. Ya. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa perselingkuhan ini tidak sedikit juga yang akhirnya berujung di meja persidangan. Betul. Ya, Karena saya buka data ya, ternyata di Garut di tahun 2022 ada sebanyak 5.000 pasangan yang bercerai. Ya, benar Teh, kurang Ya, lebih ya. segitu jumlahnya. Ya. Oke, dikonfirmasi. Karena ini kita dapat datanya di website Pengadilan Agama Garutnya langsung. Berarti ada 5.000 janda baru dan ada 5.000 duda baru. Bau. Kira-kira
apa nih penyebab dari perceraian itu sendiri? Selain memang mungkin bagi kita yang masih awam, kami berasumsi ini paling masalah ekonomi. Ya benar gak sih? Apalagi kemarin kan corona gitu, emangnya pastilah ekonomi sulit, akhirnya cinta pun melayang gitu. Sebenarnya kan kalau perceraian dari dulu sampai sekarang selalu ada, gak pernah sepi, selalu ramai di pengadilan agama. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 116 ada beberapa alasan yang akhirnya terjadi perceraian. Ada beberapa poin sih. Yang pertama, salah satu pihak ini berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak ini meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang keenam, suami melanggar taklid talak. Yang ketujuh, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan tidak rukunnya dalam rumah tangga. Nah, dari beberapa poin ini sebenarnya yang paling banyak mengajukan gugatan atau talak itu permasalahannya dari pertengkaran, perselisihan yang terus-menerus paling banyak diajukan gugatan itu. Nah, karena yang paling banyak perselisihan dan pertengkaran, akhirnya di Perma jika ingin mengajukan gugatan cerai karena perselisihan dan pertengkaran itu harus 6 bulan dulu pisah ranjang atau pisah rumah, baru bisa diajukan untuk gugatan. Nah, kalau misalkan karena tidak dinafkahi juga bisa, tapi harus 12 bulan dulu tidak dinafkahi baru bisa diajukan. Alasannya untuk meminimalisir tidak terjadinya perceraian. Biar ngaraoskeun heula gitunya, tadi pisah ranjang 6 bulan kuat tuh gitu tanpa si Neng tanpa si Aa meureun gitu nya. Mudah-mudahan balik pikir da tiris penting-penting. Oke. Nah, ukurannya misalkan selama 6 bulan pisah ranjang itu dihitung dari mananya? Dihitung dari pas lagi berselisih. Akhirnya dia nggak mau lagi satu rumah atau dia kabur atau dia pisah ranjang. Ada kemungkinan nggak misalkan nih dua-duanya yalah memanipulasi data, misalkan kita sudah 6 bulan gini, padahal misalkan nyatanya baru 2 bulan 3 bulan, ada nggak yang kayak gitu? Yang akhirnya mungkin mereka bulat gitu untuk bercerai gitu supaya cepat lah udah aja misalkan 6 bulan. Sebenarnya kalau saya tuh di dalam gugatan suka dicantumin tanggalnya biar hakim tuh memastikan kapan dan gimana, dilihat dari tempo waktunya itu sih yang bakal ditanyakan. Tapi kalau misalkan poin untuk yang KDRT, mabuk, judi itu mah detik ini juga bisa. Itu berat itu kategorinya ya. Oke. KDRT ya? Iya, bisa. Kenapa yang itu nggak lanjut? Meskipun ada KDRT. Oke, lanjut. Nah, itu beberapa alasannya. Sehingga bisa terkabulnya gugatan oleh hakim. Nah, dari beberapa alasan tersebut, lalu seperti apa nih? Karena mungkin ada juga yang bertanya, terus gimana ya caranya gitu? Atau alur proses untuk menggugat atau gugatan itu disampaikan ke pengadilan agama? Apakah ujuk-ujuk datang ke sana atau gimana, daftar dulu via online atau apa gitu lah? Seperti apa nih alurnya? Ini ada dua bentuk. Yang satu tanpa pengacara, yang satu pakai pengacara. Oke. Kalau misalkan tanpa pengacara, dia bisa langsung ke pos bakum, pos bantuan hukum di pengadilan. Ada ya? Ada. Di pengadilan bakalan buat gugatan sendiri, dibikinin gugatannya. Sama pengadilannya. Nah, pengadilannya dibantu. Nah, nanti kalau untuk persidangan dan sebagainya itu bisa sendirilah tanpa ada pendampingan hukum sama advokatnya gitu. Yang penting persyaratan gugatan itu udah masuk gitu ke pengadilan, dibantu. Nah, kalau misalkan dengan pengacara itu dari awal sampai akhir itu diurusin, dari puasa, gugatan, bukti, saksi dan sebagainya itu diurusin gitu. Dari nol aja gitu dari lah. Dari nol bedanya. Terus kalau misalkan kebanyakan yang bercerai itu kalau di Garut ya, kayaknya daerah-daerah pelosok tuh banyak banget. Banyak justru. Banyak yang bercerai dan tanpa pengacara. Bisa yang tadi langsung aja ke pengadilan. Nah, itu tuh ada yang dengan pro bono. Pro bono itu untuk yang tidak mampu. Asal menunjukkan SKTM-nya, itu baru bisa dibantu. Jadi dibayar oleh negara lah. Negara. Itu ada yang memang mampu tapi tanpa pengacara.
itu bisa. Itu alurnya. Nanti kalau misalkan yalah pakai pengacara ya. Oke, misalkan kita ceritain pakai pengacara karena kan kalau yang tadi bantuan dari negara bisa langsung diproses langsung oleh pengadilan. Nah, ini kalau pakai pengacara gimana? Pengacara biasanya si klien ini bakal konsultasi dulu, ceritain dulu, curhat dulu permasalahannya dari awal sampai akhir. Dari awal nikah. Dari awal permasalahan. Banget, Pak. Tapi kadang dari awal nikah juga kadang saya penasaran. Justru ya, di flashback lagi. Ya, flashback lagi. Dan kenapa kau mau memilihnya gitu? Benar. Jadi untuk analisis kasus dulu gitu kan. Iya, analisa dulu. Nah itu. Terus kadang advokat juga harus pinter-pinter supaya gimana caranya si klien ini akhirnya bicara gitu. Cari pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing. Mancing. Oh ternyata, gara-gara ini. Akar masalahnya tuh. Karena biasanya orang kalau cerita tuh lupa dengan masalahnya apa, tapi kejelekan-kejelekannya yang diceritain. Benar. Padahal permasalahannya cuma satu, itu doang. Justru akhirnya nyeritain kejelekan si pasangannya gitu kan, dibanding kasusnya yang ingin diproses. Karena kan saya tuh ada certified mediator juga. Jadi saya mediator non-hakim juga. Tersertifikasi. Oke. Tapi yang non-hakim. Jadi saya belajar di dalam mediasi itu sebenarnya ketika dari pihak pelapor dan pelapor, dari pihak tergugat dan penggugat ada masalah, cari masalah yang pertamanya apa. Misalkan masalahnya anduknya disimpan di kasur, keseringan kayak gitu, kesel sih. Nah itu masalah pertamanya ya. Akhirnya merembet ke yang lain. Awal masalahnya itu, nah itu yang harus dibenerin itu dulu. Karena mediator kan penengah ya. Jadi tidak boleh memihak. Kalau saya sih lebih ke kesalahan kamu apa, yang akhirnya itu jadi berantem gitu. Gimana caranya supaya sama-sama memperbaiki. Nah, kalau saya gitu, kalau di mediator ya mediator non hakim. Ya karena si klien ini milih saya jadi advokat, jadi saya nggak bisa jadi mediator. Harus orang lain atau mediatornya paling nanti di pengadilan. Di pengadilan, Nah, kalau saya jadi advokatnya, paling nanti dia konsultasi, ceritain masalahnya apa. Setelah itu dia siapin persyaratannya. Nah persyaratannya kayak misalkan buku nikah, terus akta kakak, terus setelah itu buktinya disiapin sama saksi siapin 2 orang. Bukti yang paling kuat sih lebih ke kayak semacam foto, video, terus transaksi mutasi, terus atau enggak kalau ada perjanjian atau surat-suratan itu juga bisa. Tapi kalau kayak semacam bukti WA, SMS itu belum begitu kuat. Justru ya. Iya sih. Bisa aja SMS tapi harus minta pengesahan dari providernya. Waduh. Wah itu berat. Iya. Kadang providernya juga ngejaga privasi. Nah biasanya si provider itu ada gak yang memang menyetujui atau justru banyak yang di reject sama mereka? Belum sih, saya belum nyoba sih. Belum nyoba. Tapi biasanya untuk kasus yang kayak besar itu pidana, yang emang benar-benar merugikan banyak pihak ya. Gitu. Kasus besar lah kayak pejabat-pejabatnya. Kalau disadap tanah seperti apa dicari tahu dari tanah gitu. Kan itu juga ada yang ahli forensik digital gitulah ada bagiannya. Termasuk kalau misalnya WA itu kan harus dianalisisnya oleh tim IT-nya itu asli atau editan gitu kan. Itu gue harus dipertanggungjawabkan gitu. Ya. Atau bisa jadi bot terus. Nah, setelah disiapin bukti sama saksi, sebenarnya kan untuk konsultasi itu ada jeda dulu, nanti biar mereka nyiapin berkas sama istioroh dulu deh. Ini bener gak dia mau cerai apa enggak gitu, istioroh dulu. Diobrolin dulu sama pihak keluarga. Kalau misalkan memang tidak ada perubahan dan memang udah saklek, baru hubungi saya gitu. Setelah udah fix hubungi saya buatin gugatan sama kuasa. Nah udah gitu saya daftarin ke pengadilan, jarak sekitar 2 minggu, nanti ada panggilan sidang pertama. Sidang pertama itu biasanya mediasi pembacaan gugatan. Kalau misalkan pihak tergugatnya hadir, itu bisa dimediasikan, didamaikan. Kalau berhasil mediasinya. Nanti kalau berhasil ada akta perdamaian. Tapi kalau misalkan memang tidak berhasil, nah yaudah langsung ke pembacaan gugatan. Ditanya masalahnya kenapa dan sebagainya. Kalau misalkan masih gitu ya, akhirnya sidang kedua lanjut untuk saksi dan bukti. Dihadirkan saksi sama buktinya. Saksi itu 2 orang. Saksi itu yang mendengarkan, yang melihat dan merasakan. Yang klien percaya bahwa dia pun bercerita ke saksi itu gitu. Orang yang pertama diceritakan itu bisa jadi saksi. Yang penting nanti bisa bersaksi di pengadilan gitu. Karena saksi juga bakal disumpah gitu ya di depan hakim. Berat ya. Tidak asal tanya, bahkan ada di atas Quran gitu kan ya, bahwa dia benar-benar bersaksi untuk sungguh-sungguhnya gitu. Nah nanti biasa lah ya, bakal ada replik duplik tanggapan dari pihak penggugat dan tergugat. Terus kalau misalkan dua-duanya memang tidak bisa ini ya, jadi yang akhirnya bercerai gitu, nanti di sidang kedua itu juga langsung kesimpulan putusan.
Nah, kalau tergugatnya hadir. Kalau misalkan tergugatnya tidak hadir, itu masuknya putusan first take. Jadi lebih cepat lagi, tanpa ada debat, tanpa harus benar-benar dibuktikan secara detail. ya gontok-gontokan gitu lah ya. Iya. Jadi cukup aja saksi sama bukti dari pihak penggugat. Terus udah gitu, kalau udah emang sesuai dengan persyaratannya gitu ya, alasan ini baru bisa keluar putusan. Tapi putusannya sementara. Nanti nunggu 15 hari kalau misalkan nggak ada banding dari pihak tergugat. Kalau misalkan ada banding, ya kita sidang lagi. Nah, untuk membuktiin bahwa biasanya kalau sidang lagi itu antara dia nggak mau cerai sama yang mau cerai biasanya gitu. Tapi kalau ada dua gimana? Ya tadi adu bukti panggilnya ya kalau itu. Gitu, bukti sama saksi. Gitu. Kalau misalkan pihak tergugatnya nggak hadir, 15 hari nunggu banding. Kalau nggak ada respon, berarti nanti keluar putusan hasilnya. Setelah udah ada putusan, 2 minggu dari sana ada akte cerai. Oke. Nah, di sisi lain sebagai pendamping hukum, seneng nggak kalau misalkan menangani kasus sampai selesai, sampai benar-benar cerai? Padahal itu sedih loh bagi pasangan. Sebenarnya ya kan kalau di dalam agama ya, dalam Islam, cerai itu kan dibolehkan, tapi Allah nggak suka. Iya, betul. Saya udah fokusnya ke sana aja. Kalau memang ini jadi zolim itu ya. Nah, gimana? Ya udah, seneng aku jadinya. Bisa bebas dari kesengsaraan gitu ya. Tapi kalau memang ini masih bisa di mediasi, ya sedih juga sih. Gitu kan. Apalagi mungkin ya di dua keluarga tersebut adalah pasti yang sedih meskipun memang harus seperti itu jalannya gitu kan. Gitu yang namanya perceraian, aduh kasihan gitulah ya. Iya, karena yang jadi korban bukan anak aja, keluarga juga. Dua keluarga tuh yang jadi korban. Tapi pernah saya menemukan di sosial media, di IG, ada ibu-ibu tuh justru seneng ketika akta cerainya keluar gitu. Kenapa ya mereka tuh? Diteng-teng gitu ya. Diteng-teng gitu. Bangga gitu. Dipostingkeun deh ya. Ya, pertama diposting deh. Iya. Karena ya itu mungkin karena kan lumayannya sidang tuh butuh waktu sebulan lah. Sebulan. Jadi lumayan menguras tenaga, waktu, menguras pikiran, emosi. Seenggaknya bisa berhasil gitu dalam persidangan. Apalagi itu nanti ada resiko. Apalagi tadi mungkin dia kan ngejalanin rumah tangga yang udah nggak sehat kan, jadi penyakit juga buat dianya. Akhirnya ketika dia lepas dari katakanlah belenggu gitunya, itu masalah di rumah tangganya dia pasti senang gitu. Kalau memang kondisi seperti itu gitu. Walaupun tadi teh ada resikonya ya. Kalau sudah cerai sebetulnya resikonya biasa seperti apa biasanya? Resikonya kalau misalkan dia punya anak, yaitu hak asuh anak. Kalau punya harta, ya hartanya harus dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi. Terus apalagi dari pihak keluarga yang akhirnya putusnya silaturahmi gitu ya. Akhirnya saling benci, ya adalah benci, dendam dan sebagainya. Yang akhirnya nangis lagi dong. Ada juga yang akhirnya gak mau nikah, trauma ya, ada yang kayak gitu. Ada ya yang kayak gitu, jadi single fighter lagi gitu. Nah biasanya setelah itu ada mungkin beberapa klien yang kok aku jadi gini ya setelah cerai. Ada yang curhat gitu gak? Ada yang cerita. Ada yang cerita karena dihubungi lagi sama mantannya, sama mantan suaminya. Ada yang ngurus-ngurusin buat ganti KTP, satu pemberkasan kan. Nah itu masih ada lagi komunikasi yang itu. Diurus sama advokat lagi atau beda lagi? Beda lagi sih, itu bisa bisa sendiri. sendiri. Bisa sendiri. Paling nanya persyaratannya aja apa aja gitu. Oke. Terus ini teh mau nanya lagi, biasanya kan kalau katakanlah kalau kita sudah beres proses persidangan untuk perceraian gitu kan, ya sudah beres, biasanya ada lagi nggak tahap berikutnya? Misalnya tadi untuk harta gonogini misalnya gitu kan. Tadi kan menyinggung juga kan, disinggung ada beberapa resiko. Betul. Anak, harta yang harus dibagi-bagi. Nah itu kalau secara hukum itu berbeda kan ya. Mungkin kalau misalnya dengan waris gitu, tapi waris kan beda lagi dimensinya gitu. Nah kalau untuk harta gonogini dalam pandangan hukum itu seperti apa? Nah sebenarnya sebelum ke harta gonogini ada satu yang belum ada yang namanya nafkah idah, nafkah mut'ah. Oh iya. Nah itu tuh ada nafkah yang memang harus diberi setelah perceraian. Berarti itu kewajiban
kewajiban suaminya, mantan suaminya yang harus memberikannya. Iya di KAI di pasal 149 kalau misalkan suaminya yang mentalak gitu ya, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda. Terus memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, sama memberikan biaya hadonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Itu kalau misalkan talak. Pihak laki-lakinya gitu ya, yang laki-lakinya. Yang menggugat. Kalau misalkan untuk perempuannya yang gugat suami, itu harus mewajibkan untuk mengembalikan maharnya kepada suami. Kalau misalkan udah dipakai gimana? Misalkan pakai modal dagang atau misalkan itu biasanya gitu. kembali ke kesepakatan. Mereka berdua. Apakah emang mau diganti jadinya berupa uang atau misalkan gimana emas gitu lagi kan. misalkan karena emas. Tapi kebanyakan para suami nggak tahu ada ini. Atau yang lagi tren kemarin ada yang menjadikan tiket Coldplay jadi mahar. Tiket Coldplay jadi mahal. Yes, jadi maharnya itu tiket emas logam mulia sama tiket Coldplay dijadikan mahar. Tadi solusinya yang disampaikan Teh Ocha mungkin diuangkan berapa gitu ya. Terus tergantung tiketnya. Apakah yang posisinya yang 11 juta atau yang paling belakang 800.000. Oh, berarti memang bisa diuangkan bisa dulu. Diuangkan. Sebenarnya itu kembali lagi ke kesepakatan. Tapi bisa di dalam gugatan bagi yang istrinya yang ngegugat dicantumin permohonan kepada hakim untuk diberikannya nafkah iddah meskipun dia yang ngegugat ya dengan beberapa alasan misalkan karena memang dia ibu rumah tangga yang belum kerja misalkan karena memang di perma juga bisa ada aturannya gitu diberikannya nafkah meskipun perempuannya yang menggugat. Melihat dari kondisinya. Kembali tadi ke ini Teh ke yang untuk harta gono gini gitu. Seperti apa itu? Apakah dibagi dua gitu ya atau ada sekian persen gitu ya? Persentase lah sistemnya. Karena di sini kan mau gak mau kebanyakan yang bekerja itu yang menafkah itu laki-laki atau suami. Jadi seolah-olah ini mah harta aku yang usaha, kerja. Aku yang kerja gitu. Gimana tuh? Harta gono gini ini kalau ada yang sistemnya dibawa ke pengadilan, ada yang sistemnya dibawa ke keluargaan. Kalau ke keluargaan ya jatuhnya nanti bikin perjanjian, baik itu di notaris atau misalkan di materai dengan 2 saksi. Kalau misalkan dibawa ke pengadilan itu biasanya ya rata-rata harta yang berupa tanah, rumah yang memang agak besar ya lumayan. Dibawa. Kalau kita mau mengajukan harta gono gini itu harus beres dulu tuh sidang cerainya sampai keluar akta. Kalau udah keluar aktanya baru langsung ajuin lagi harta gono gini. Oh jadi di sidang yang berbeda tuh ya, bukan berarti kelanjutan dari sidang pertama tapi beda judul kalau di film makanya. Dulu pernah sih sebelum ada peraturan yang sekarang gitu ya. Dulu pernah disatuin cerai langsung gono gini. Karena mungkin jadinya agak nggak begitu fokus. Tadi mau cerai mau cerai dulu atau harta jadi nggak fokus. Jadinya ya udah mending enaknya gitu sih, beresin dulu cerai baru ngebahas hartanya. Sebenarnya dasar hukum bagian harta gono gini ini di pasal 35 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama. Jadi sebutnya selama pernikahan itu harta gono gini. Pembagian ini tuh didasarkan atas hukum agama masing-masing gitu ya. Kalau untuk yang Islam di pengadilan agama, kalau untuk yang non muslim di pengadilan negeri. Kalau di yang Islam itu ada lagi aturannya di pasal 97 di KHI, Kompilasi Hukum Islam. Untuk pembagian harta gono gini ini kalau ada yang sebelumnya memang atau sudah menikah itu ada yang dibikin perjanjian, ada yang nggak dibikin perjanjian secara tertulis. Kalau dibikin perjanjian secara tertulis itu kita bisa menyesuaikan dengan perjanjian itu yang ditulis. Yang ditulis. Kalau misalkan memang tidak secara tertulis, nah segera bisa digugat. Nanti di dalam gugatan kita bisa cantumkan harta gono gininya yang mana saja, kan dari mulai rumah, mobil, bahkan sampai sendok, garpu juga itu bisa dicantumkan. Nanti bisa ditotalin lah misalkan harganya berapa. Nah jenis harta gono gini kan ada beberapa. Ada yang harta bawaan, itu harta kayak warisan gitu ya. Ada harta masing-masing, harta bawaan kita sebelum menikah berarti. Sebelum menikah. Terus ada yang harta bersama selama menikah. Selama menikah itu dari mata pencahariannya baik itu suami atau istri gitu kan. Itu saat nikah. Kalau untuk pembagiannya ada macam-macam. Ada yang perhitungan menyeluruh, dihitung semuanya benda yang berwujud dan tidak berwujud. Nanti dibagi dengan adil sesuai dengan kesepakatan tetap. Ada yang melakukan jual beli, akhirnya dijual, nanti hasilnya dibagi dua lagi. Jadi diuangkan saja gitu ya. Ada yang langsung di pembagian sama rata, udah dibagi rata. Bagi dua. Gitu. Terus ada yang misalkan dari warisan anak dan sebagainya. Jadi rata-rata hakim tuh kalau untuk harta gono gini
pasti adil kan ya. Iya. Udah bagi 2 rata gini-gini. Tapi kalau misalkan contohnya kasusnya yang rumah. Oke. Ini rumah sertifikat atas nama suami. Oke. Sedangkan saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang nggak bekerja dan sebagainya gitu ya. Oke. Bingung untuk jadi si ibu rumah tangga ini pengen bertahan di rumah ini karena memang nggak punya lagi mau tinggal di mana. Sedangkan si suaminya dia kan masih mampu untuk bekerja. Betul. Nah, meskipun itu sertifikat suaminya, dari sana bisa dibuktikan gitu ke hakim gimana caranya supaya si istri ini, ibu rumah tangga ini mendapatkan rumah yang layak. Iya. Gitu. Apalagi kalau punya anak kan teh ya, kebayang si ibu misalnya mau bawa anak kemana kan nggak mungkin di jalan atau di mana gitu. Iya. Betul. Sebenarnya harta gono gini mah kembali lagi ke kesepakatan 2 pihak dengan adil. Gitu. Ini teh yang poin tadi untuk harta gono gini dan juga hak asuh nih. Nah ini ada pertanyaan juga untuk hak asuh anak. Kalau misalkan dengan anak sendiri atau masih sendiri gitu ya, anaknya satu gitu. Nah dari kedua orang tuanya, baik itu bapak ataupun ibunya kekeh gitu. Udah untuk hak asuh anak mah sama bapak gitu, atau udah sama ibu gitu. Ibu juga masih mampu, bapak juga siap untuk mengasuh dari kecil gitu ya. Nah itu gimana teh untuk proses hak asuh di proses pengadilannya teh? Oke. Nah, sebenarnya di pasal 105 105 di KHI itu anak yang berumur 5 tahun yang masih di bawah umur itu harus diasuh oleh ibu. Tapi kalau yang 12 tahun ke atas dia bisa milih. 12 tahun ke atas ya. Dia bisa milih mau ke ibu atau ke bapaknya. Nah, kalau misalkan si bapaknya tuh bilang kayaknya ibu ini nggak mampu untuk ini ya, mengasuh ya. Ngasuh. Betul. Ada beberapa alasan. Kayak misalkan ibunya punya perilaku yang buruk atau ibunya nggak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani. Betul. Nah, akhirnya itu bisa dibuktikan sama suaminya, sama bapaknya. Jadi Iya. bisa 5 tahun tuh bisa diasuh langsung sama bapaknya. Tapi itu juga kesepakatan lagi antara si suami istri. Kalau misalkan ya sudah 5 tahun ini sama ibunya, tapi nanti pas mau 6 tahun mau masuk SD sama saya diambil. Itu bisa teh ya. Bisa. Sesuai kesepakatan juga. Iya. Bahkan ada yang misalkan seminggunya sama bapaknya, sama ibunya, ada yang kayak gitu. Biar lebih adil ya. Iya, nanti kalau misalkan dia udah 12 tahun ke atas atau udah dewasa gitu, Betul, 17 tahun dia baru bisa memilih. Karena memang kalau untuk anak tuh lumayan ya psikolognya kena gitu Iya, mental. misalnya. Jadi memang kadang si ibu dan bapak ini kalau mereka baik ya jadi lebih memperhatikan anak, ya bagusnya gitu dibagi waktu. Jadi lebih memperhatikan lah tadi kesehatan psikologi anak, Iya, masa depan benar. anak, karena jangan karena egois masing-masing anak jadi korban gitu. Mungkin teh untuk closing statement di podcast Mamang episode kali ini ada gak yang ingin disampaikan terutama untuk dulur-dulur Mamang? Pesan saya sih, meskipun memang jangan jadikan patokan gitu, tapi karena saya punya pengalaman gitu ya untuk menangani klien-klien tersebut. Iya. Jadi pesan saya, ketika yang namanya berumah tangga pasti ada aja problem gitu ya, ada aja masalah. Tapi gimana caranya kita bisa menangani masalah tersebut dengan cara berkomunikasi. Karena rata-rata ada di Instagram saya lihat 70% nikah itu dengan ngobrol gitu. Iya benar sih, benar. Jadi jangan diem-diem gitu kan, akhirnya terjadilah prasangka-prasangka. Nah biasanya dari prasangka ini muncullah sikap-sikap yang di luar sadar gitu ya, karena memang dengan emosinya gitu ya, akhirnya muncullah KDRT atau munculnya perselingkuhan dan sebagainya. Nah, yang saya tekankan, karena sekarang kan kita mainnya sosial media ya, apalagi semua orang pasti punya handphone gitu kan. Jangan sesekali ngeposting, ngevideoin orang yang sedang bermasalahnya rumah tangga. Baik itu mau temennya, mau itu keluarganya. Jangan, karena kita aja di pengadilan itu sidangnya privat, karena bukan untuk ditonton. Saya tuh geram gitu, karena kita berusaha untuk menutupi aib-aib rumah tangga, bahkan sampai persidangan juga privat gitu kan. Tapi mereka malah mengumbar, akhirnya datanglah masalah pidananya, ada masalah karena pencemaran atau apa gitu ya, IT dan sebagainya. Yang tadinya masalahnya satu gitu jadi nambah-nambah lagi masalah gitu. Iya benar. Meskipun memang ya kesel gitu ya, karena suka pengen gitu ngeposting gitu ya, tapi diusahain jangan gitu. Karena saya juga sebagai advokat berusaha untuk menjaga nama klien, menjaga keluarga klien. Sedangkan klien sendiri malah ngeposting. Nah itu yang saya geram gitu. Jadi mohon untuk tidak mengumbar aib masalah rumah tangga. Kalau memang udah kesel, kita kan ada wadah-wadahnya nih. Kalau misalkan advokat itu LBH-nya, silakan datang gitu. Iya, setuju sekali teh. Apalagi kita kan sebagai orang yang beragama ya, di dalam Islam sendiri kan mengumbar aib sendiri saja itu tidak boleh kan, perbuatan yang sangat tercela, apalagi sampai kita mengumbar aib orang lain gitu kan. Double dosa itu makanya double kill dosa lagi gitu. Tadi kan Teh Ocha biasa melayani curhat atau
ataupun pendampingan hukum. Bagi dulur mamang yang ingin curhat, ini kemana teh? Yeah. Minimal tahu dulu gimana sih pendampingan hukum tuh apa, misalkan yang harus di langkah-langkahnya seperti gimana. Terus misalkan kalau ngobrol ke teteh, misalkan biasanya kemana atau apa yang biasa dilayani, gitu. Siapa tahu nanti kan ada pendengar dulur mamang yang kebetulan di Garut juga kan, karena Teh Ocha di Garut, jadi bisa ketemu atau bisa sharing lah gitu kan ya. Atau mungkin Teh Ocha kalau untuk klien yang di luar Garut bisa juga. Bisa. Oh, bisa ya, di Garut atau di luar Garut, Teh Ocha insya Allah bisa membantu gitu. Tadi harus kemana gitu Teh kalau ada yang nanya? Kalau saya kan senang main sosial media ya, senang bikin konten, jadi sering edukasi. Di wadahnya di Instagram atau di TikTok juga. Jadi lebih aktif di sana. Karena saya lihat semua orang pasti punya Instagram. Kalau boleh tahu apa Teh Instagramnya Teh? Nah, namanya Mencari Keadilan. A-nya 2 di belakang keadilan. Oh, nanti bisa di deskripsi ya. Jadi langsung DM saja ke sana. Nah, biasanya apa aja yang nanti bisa Teh Ocha bantu buat kliennya? Kliennya paling saya bantu dari mulai permasalahan rumah tangga, terus perdata, bisnis juga bisa, pidana insya Allah bisa. Pidana bisa ya? Bisa. Nah, untuk bisnis menarik nih. Jarang advokat yang memang membuka layanan untuk bisnis gitu. Bisnis gitu. Nah, kalau untuk bisnis saya fokusannya lebih ke perjanjian sama HKI. Hak kekayaan intelektual, kayak merek, paten, desain, ini. Oke. Termasuk mungkin nanti ada beberapa UMKM yang ingin mengajukan halal. Badan POM bisa. Jadi tidak hanya untuk permasalahan tadi kayak kasus rumah tangga gitu. Untuk para UMKM pun, apalagi sekarang UMKM kita lihat di Garut sudah cukup banyak sekali banyak rumah-rumah UMKM baru, banyak event-event gitu ya. Kalau misalnya mungkin mereka belum ada legalitas hukum, boleh dibantu sama Teh Ocha. Biar jong-jong gitu kan, sudah diurus administrasi nama gitu. Iya. Ketika ditanya ini udah halal belum? Langsung udah dong didaftarin gitu lah ya ke MUI gitu. Nanti bisa dibantu sama Teh Ocha. Tadi di mana tadi itu di Instagramnya Mencari Keadilan. A-nya 2 di ujung. Tapi kalau firmanya Mencari Keadilan biasa aja. Ada nanti bakal ketemu gitu. Nanti ketemu lah ya pasti. Mencari Keadilan. Bagi yang tidak bisa mendapatkan keadilan bisalah ke sana mencari keadilannya di sana ya. Benar. Betul. Kalau begitu terima kasih Teh Ocha sudah hadir pertama di podcast Mamang, sudah sharing ilmu juga. Jujur saya pribadi walaupun ya kita lah di lingkungannya banyak sharing mendengar cara-cara gitu, tapi ternyata secara detailnya baru sekarang saya dapat informasi gitu. Bisa bermanfaat tadi untuk dulur Mamang. Amit-amitnya bukan seolah-olah kita mengarahkan ngasih jalan untuk hal itu gitu ya. Tapi di sini kita niatnya adalah edukasi. Supaya kita tahu lah harus bagaimana ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan gitu. Oke, terima kasih ya untuk Teh Ocha. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah awal kita untuk berkolaborasi nanti ke depannya. Kalau misalkan Teh Ocha butuh apa, ayo kita bantu gitulah ya. Kalau misalkan nanti si Mang Asep kena kasus mohon dibantu Teh Ocha.